Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari daerah Yogyakarta akan menjelaskan mengenai problematika pendidikan yang ada di daerah Yogyakarta. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris problem yang artinya soal masalah teka-teki. Problem juga berarti ketidaktentuan, sedangkan pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Jadi, problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Problematika pendidikan di wilayah Sleman terdapat dua masalah pokok, yaitu kasus pungutan atau sumbangan biaya sekolah dan zonasi PPDB. Faktor penyebabnya yaitu orang tua dan anak mengalami kasus bullying. Dikarenakan ingin sekolah bagus tetapi tidak mau membayar dan sistem zonasi menyebabkan adanya calon siswa yang tak terakomodasi, sehingga tak bisa mendaftar di sekolah manapun. Di sisi lain, masih ada sekolah yang kekurangan siswa. Solusinya yaitu yang pertama merevisi peraturan daerah atau Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang pedoman pendanaan pendidikan. Revisi yang diajukan adalah menghapus salah satu sumber pendanaan pendidikan dari pungutan. Yang kedua yaitu anggota Ombudsman Pusat Nini Rahayu mendorong Kemendikbud untuk mengeluarkan regulasi untuk menegaskan tidak boleh lagi sekolah menarik sumbangan atau pungutan dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga adalah sistem zonasi PPDB. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya zonasi kali ini lebih bersifat mikro. Meskipun demikian, pola penambahan nilai tetap dipertahankan, khususnya bagi calon siswa yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah tujuan. Yang kedua, Kulon Progo. Masalah pokoknya yaitu 1. Terbatasnya tenaga pengajar atau pendidik. Yang kedua, rendahnya upah guru. Dan yang ketiga, sulitnya sekolah swasta untuk menerima siswa baru. Faktor penyebabnya yaitu 1. Biaya operasional yang membengkak sehingga memilih tidak menambah tenaga pengajar. Yang kedua, rendahnya upah guru saat ini bagi mereka yang belum menyandang status pegawai negeri sipil atau PNS ataupun belum mendapatkan sertifikat. Kisaran gaji hanya berada di bawah angka 500.000. Yang ketiga, faktor penyebab sulitnya sekolah swasta menerima siswa baru karena kurangnya tenaga pengajar. Imbas yang begitu terasa atas hal tersebut ialah banyak orang tua yang enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Selain itu, banyak pilihan sekolah negeri menjadi pertimbangan lain bagi orang tua untuk memastikan anaknya di sekolah negeri. Solusi: Disdikpora akan melakukan pendataan jumlah guru di sekolah swasta untuk kemudian dihitung berapa kekurangan tenaga pengajar. 2. Disdikpora akan melakukan pendataan guru yang sampai saat ini belum mendapatkan gaji yang layak. Setelah pendataan dilakukan, pemerintah kabupaten bisa mengupayakan pemberian subsidi sebagai tambahan upah. 3. Setelah proses pendataan dan penyampaian ke TAPD rampung, akan dilanjutkan pada proses rekrutmen. Di sisi lain, lembaga pendidik swasta dituntut agar memiliki standar yang jelas tentang perekrutan tenaga pendidik agar diperoleh tenaga pengajar yang benar-benar berkualitas. Yang ketiga, Bantul. Masalah pokok yang pertama, kurangnya teknisi pendidikan. Yang kedua, banyaknya anak mengalami putus sekolah. Faktor penyebab yang pertama, terjadinya pensiun massal yang mempengaruhi kondisivitas dunia pendidikan di Bantul. Yang kedua, kondisi yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang memprihatinkan sehingga anak terpaksa harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Selain itu, anak putus sekolah juga karena ketidakmampuannya anak dalam mengikuti pelajaran dan drop out oleh sekolah karena melakukan kasus atau keinginannya sendiri. Solusi yang pertama, pemerintahan Kabupaten Bantul membuka seleksi guru dan memperkerjakan guru honorer.
Yang kedua, sekolah harus memperhatikan kondisi siswanya dengan memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Yang ketiga, anak yang putus sekolah karena ketidakmampuannya mengikuti pelajaran memerlukan perlakuan khusus yang berbeda agar siswa mendapatkan motivasi untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang terakhir ada Gunung Kidul. Masalah pokok yang pertama, kurangnya minat para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, kurangnya mutu dan kualitas pendidikan di Gunung Kidul. Faktor penyebabnya ada: pertama, kurangnya minat remaja melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah karena faktor keterbatasan ekonomi atau biaya pendidikan yang mahal dan faktor lingkungan pergaulan. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana belajar. Solusinya adalah yang pertama, upaya yang telah dilakukan pemerintah adanya bantuan beasiswa, membantu meringankan beban pendidikan dengan kartu cerdas, serta pemahaman kepada orang tua maupun anak sendiri untuk mau bersekolah. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperkuat peningkatan kualitas pendidikan di Gunung Kidul. Selama ini, solusi yang dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dalam mengajar, pemberdayaan dalam kelompok kerja guru, dan musyawarah guru mata pelajaran. Banyak memberikan bantuan secara teknis, peningkatan mutu, sarana dan prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia. Nah, itulah beberapa contoh problematika pendidikan yang ada di daerah Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.